Jepara adalah ibu kota Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang terletak di pesisir utara Jawa. Kota ini terkenal sebagai kota ukir dan bumi Kartini. Karena industri kerajinan ukiran kayu jati serta merupakan tempat kelahiran Raden Ajeng Kartini, Jepara juga memiliki keindahan alam berupa Kepulauan Karimun Jawa dan pantai-pantai seperti Pantai Kartini dan Pantai Bandengan. Halo Sobat Jelajaku, bersama saya Alma Putri. Kali ini saya sedang berada di kota Jepara, tepatnya di alun-alun 1 Jepara. Nah, kalian tidak asing kan dengan kota Jepara? Kali ini aku akan ngajak kalian buat seru-seruan bareng aku tentunya di Jelajaku. Aku akan ngajak kalian ke salah satu desa patung yang terletak di daerah Mulyoharjo. Permisi Mas, boleh anterin saya ke desa Mulyoharjo? Bisa Mbak. Nah, sekarang aku sudah sampai di depan gerbang seni patung ukir. Yuk langsung ikutin aku. Hal ini tidak lepas dari keberadaan banyak seniman lokal yang piawai dalam membuat relief-relief indah yang menghiasi dinding-dinding bangunan, candi, maupun perabotan rumah. Relief-relief tersebut biasanya menggambarkan kisah-kisah sejarah, legenda lokal, hingga keindahan alam yang menjadi identitas budaya Jepara. Kreativitas dan keterampilan para pengrajin ini telah menjadikan Jepara sebagai salah satu pusat seni bahan relief terbaik di Indonesia. Jadi, dulu ada seorang pelukis laki-laki yang disuruh oleh raja untuk melukis istrinya. Tapi pada saat lukisannya hampir selesai, ada seekor lalat yang nempel di lukisan tersebut. Di bawah sang ratu yang ternyata ada sebuah tai lalat yang hanya diketahui oleh sang raja. Di balik hasil patung yang begitu memukau, tersimpan proses panjang dan teliti. Setiap detail dikerjakan dengan penuh ketelitian oleh tangan-tangan para pengrajin. Nah, ini saya sedang berada di depan toko patung relief yang terletak di daerah Mulyoharjo. Toko Gresi ini sudah buka sekitar tahun 2000. Berbagai patung relief tersedia di toko ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja masuk dan ngobrol bareng pemiliknya. Nah, sekarang aku sedang bersama Bapak Adi selaku pemilik usaha tentang patung dan sekaligus proses pembuatannya. Halo Bapak Andi. Ya Mbak. Boleh melihat proses pembuatan sentral patungnya, Pak? Oh bisa, boleh. Ayo. Ya, Mbak. Di proses ngapain ya, Pak? Ini proses finishing Mbak. Kira-kira sampai berapa lama finishingnya? 3 hari biasanya sudah jadi. Oh. Terus pakai jenis kayu apa ya? Ini saya pakainya kayu jati Mbak. Kalau udah finishing kan, Pak, terus dikirim ke, misalnya ada yang pesen itu ke luar kota atau sekitaran Jepara aja? Ini kebanyakan luar kota ini Mbak. Luar kotanya itu tujuan mana-mana? Jakarta, Bandung, ya seperti itulah. Oh. Semoga sukses ya, Pak. Amin. Terima kasih Mbak. Ya. Nah, sekarang saya sedang berada di tempat para perajin patungnya. Tempat mereka menari bahan-bahan mentah sampai menjadi patung yang keren banget. Kalian bisa lihat ya, di sini mereka menggunakan alat untuk sehari-hari, bukan cuma palu dan pahat, tapi juga mereka menggunakan alat-alat kecil untuk detail ukiran yang lebih halus.
Kalau diperhatikan, setiap pengrajin punya gaya sendiri dalam bekerja. Jadi, hasil karyanya juga unik. Bayangin ya, butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu buat nyelesain satu patung dengan detail seindah ini. Luar biasa banget perjuangan mereka ya. Bikin apa nih, Pak? Patung perjamuan relief. Bayangin ya, butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu buat nyelesain satu patung dengan detail seindah ini. Luar biasa banget perjuangan mereka. Bapak ini mau ngapain ya, Pak? Kalau saya biasanya hanya melihat kayak ini, saya akan mencobanya walaupun agak susah-susah sedikit. Proses membuatnya memang butuh kesabaran dan ketelitian. Wah teman-teman, ternyata ini susah sekali. Saya butuh belajar bertahun-tahun bersama Bapak. Luar biasa ya, ternyata di balik satu patung ini menyimpan proses panjang yang penuh ketelitian. Bukan cuma soal indahnya, tapi juga soal mempertahankan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ilmunya sudah dibagikan kepada kami hari ini. Semoga karya-karya Bapak terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan patung relief. Iya, sama-sama. Ini langsung bikin kita makin yakin dengan apa yang kita kerjakan. Bye! Oh ya, buat kalian yang penasaran, mending langsung aja gasin di toko Pak Abdul yang dapat di daerah Toko yang dulu. Tetap pantengin terus belajar sebenarnya ya, tetap belajar untuk ikuti keseruanku. Di balik heningnya alam, tersimpan jejak perjuangan dan kisah masa lalu. Menelusuri tempat-tempat bersejarah, menyimak salah satu kisah sang pahlawan, hingga menyusuri aliran sungai yang menyimpan cerita. Bukan sekadar perjalanan, ini adalah setapak langkah menuju akar jati diri. Pak Idul, setiap langkah penuh cerita. Feature Setapak Idul akan segera hadir di Jepara TV. Hidup ini kalau nggak ada rokok rasanya kurang lengkap ya. Benar sekali, Pak. Rahmat, kenapa, Pak? Pak, tolongin, Pak. Kenapa, Pak? Ayah berikan kamu bahagia. Kamu kan suka menanam. Jadi, ayah harap kamu bisa merawat pohon itu sampai besar ya, Dia. Ya ayah, aku berjanji akan merawat pohon ini
sangat besar. Halo guys, kembali lagi bersama aku di Raja Vena. Nyari yang tempat terbaru dan terenak dari berbagai daerah. Nah sekarang aku lagi ada di Desa Mantingan, tempatnya di makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinya. Tapi tenang aja, kali ini aku gak bahas sejarahnya dulu ya, tapi aku mau ngajak kalian buat cari yang segar-segar di daerah Mantingan ini. Yuk langsung ikutin aku. Jarak dari tujuan kita sekitar 150 meter dari makam Mantingan. Katanya, cendol di sini beda banget sama yang biasanya. Rasanya, wah bener-bener enak banget. Cara pembuatannya pun unik dan beda dari cendol-cendol lainnya. Makanya rasanya mantul banget. Ibu pesen es cendolnya 1 ya Bu? Ya Mbak. Sejak tahun 2013 mulai Mbak tinggal sampai sekarang karena sudah legendaris, memang tidak ada yang mengganti ya. Terus saya yang meneruskan ini sampai sekarang. Kalau cendol Mantingan itu ciri khasnya ada buburnya Mbak. Ya ada cendolnya sama buburnya. Itu yang membedakan satu dengan yang lain, cendol yang lain. Dari luar kota juga ada, dari Semarang, Jakarta. Dari luar kota yang Jepara pastinya ya dari kalangan Jepara, mahasiswa, guru, ya yang lain ya. Kayaknya ndak buka cabang ndak, tapi kalau jualan online nanti bisa dipikirkan kembali, tapi kalau untuk buka cabang kayaknya enggak. Bayangkan ya teman-teman, gula aren manis berpadu dengan santan gurih dan cendol kenyal, kombinasi yang gak pernah gagal kan? Oh iya sobat jelajah, di sini bukan cuma ada es cendol doang loh, tapi ada makanan yang lainnya juga, seperti tahu bacem, nagasari, tape ketan, dan jajanan lainnya. Menggoda banget kan? Santannya kental, es batunya banyak, dan lihat deh, cendol warna merahnya cantik banget. Terus juga gak lupa ada cendol bakso, sate, dan juga ada daging loh guys. Ini kita
Wih, dari kelihatannya aja udah bikin ngiler duluan nih. Apalagi ditambah es kuah santan yang kental, gula aren yang harum, plus es batu yang seger banget. Perpaduan yang manis, gurih, dan segernya ini kayaknya bakal nyegerin tenggorokan di siang bolong ini. Wah, seger banget Sobat Jelajah. Nggak salah sih kalau ramai pelanggannya, cendolnya nggak main-main. Perbedaan dari cendol-cendol lainnya adalah cendolnya lebih kecil, buburnya lebih ke gurih-gurih asin. Oke, sekarang aku mau nyobain tape ini guys. Yuk kita buka. Oke guys, kita sekarang mau nyobain gapi nih guys. Yuk let's go. Itu jajanan tradisional yang dibuat dari 2 keping biskuit yang diisi dengan adonan manis atau gurih seperti tape, lalu digoreng. Rasanya enak banget. Terus ini bakal jadi makanan favoritku terus sih kalau kesini. Selanjutnya aku akan cobain tahu bakso ini guys. Langsung aja kita cobain dan rasanya gimana. Rasanya asin-asin gurih, terus dikasih cabai ini makin nikmat banget. Oh ya, aku punya ide buat campurin tape ini sama cendol ini. Yuk langsung kita cobain. Wah guys, ternyata rasanya unik banget. Manisnya dapat, gurihnya dapat, asinnya dapat. Wah, pokoknya enak banget. Kalian harus banget cobain. Selain es cendolnya yang segar, jajanan lainnya juga gak kalah enak loh Sobat Jelajah. Pokoknya, kalau kalian kesini wajib banget cobain semuanya. Gimana nih kalian kali ini? Tentunya bikin kalian segar dan makan. Bye! Tunggu dulu. Habis ini kita akan seru-seruan lagi yang bikin ngiler dan tentunya banyak banget sejarahnya. Oke guys, sebelum lanjut ke lokasi berikutnya, aku mau ganti baju dulu nih. Soalnya udah panas dan gerah banget. Tetap ikutin aku terus ya. Tapi jangan lupa ikuti keseruanku. Di langkah rasa, kita jelajah cita rasa asli, mencoba makanan yang bikin ingat terus. Langkah kaki membuka pintu petualangan rasa. Dari jalanan kecil sampai warung khas, setiap makanan punya cerita. Wow, manis gurihnya pas. Petualangan seru di setiap suapan. Ayo, mulai langkah rasa, perjalanan kuliner yang bikin hati senang. Langkah rasa dari jejak ke lidah menyatu dalam cita rasa. Makasih ya Pak. Monggo Pak. Feature langkah rasa segera hadir di Jepara TV. Jim lo kesini. Setiap hari aku berusaha kuat,
berpura-pura tidak peduli saat mereka tertawa, mendorong, dan menghinaku. Katanya aku lemah, aneh, gak pantas ada di sini. Aku mulai percaya, mungkin memang aku masalahnya. Mungkin dunia akan jadi tempat yang lebih baik tanpaku. Malam ini aku gak akan pura-pura kuat lagi. Aku lelah. Halo Van, ada apa? Sudah sama Gio, gue jemput sekarang. Oke. Gini kan cakep. Gua udah di depan nih. Oke. Pin, kenapa lu pakai batik? Iya nih, kayak orang kuno. Ini bukan kuno ya, apalagi ketinggalan zaman. Sudah seharusnya kita melestarikan warisan budaya kita. Hai Sobat Jelajah, masih kembali lagi nih sama aku, tentunya Alma Putri. Kali ini aku lagi ada di salah satu gang yang menuju Kali Senden. Oh ya, sebelum kita lanjut ke Kali Sendennya, alangkah baiknya kita tanya-tanya ke warga sekitar yuk. Yuk langsung aja ikutin aku. Bentar guys, aku jadi lupa jalan ke arah Kali Sendennya di mana. Itu ada anak kecil, coba kita tanyain yuk guys. Dek. Ya kak, kenapa kak? Kalian tahu nggak jalan ke arah Kali Senden ini? Soalnya kakak lupa nih. Tahu kak, mau aku anterin? Wah, boleh banget. Yuk. Udah ya kak, aku anterin sampai sini aja soalnya aku mau main. Ntar tinggal lurus, habis itu belok kanan. Oke, makasih adek. Ya sama-sama. Wah guys, ternyata banyak cerita menarik tentang Kali Senden ini. Bukan soal keindahan, tapi juga nilai sejarah dan budaya yang masih dijaga sama warga sekitar. Keren ya. Jadi kata warga sekitar, di sini itu ada 2 jalur teman-teman. Yang pertama ada jalur pemotor, dan yang kedua ada jalur pejalan kaki. Nah sekarang aku lagi ada di jalur pejalan kaki nih, karena lebih cepat dan jalannya lebih enak dilewat. Hati-hati ya teman-teman, jalannya agak curam, jadi harus tetap hati-hati. Jadi, ceritanya dulu ada seorang sinden yang bilang ketika orang tuanya yang bernama Mbah Suranoto mau besanan bersama Mbah Nogosari. Saat di jalan melewati sungai itu, sindennya menghilang di tempat kalinya, makanya dinamai Kali Senden. Suasananya adem banget di sini guys, airnya jernih banget ya. Nih lihat, di sekitar sini banyak batu-batu besar dan pepohonan yang bikin tempat ini terasa alami banget. Kalian kalau kesini harus hati-hati ya teman-teman, karena di sini kedalamnya 7 meter. Tidak direkomendasikan kepada orang yang tidak bisa berenang. Habis nge-expo, aku rasanya jadi lapar ya. Nah guys, sekarang ikut aku yuk masak ikan bakar di tepi Kali Senden ini. Yuk langsung aja ikut aku siapin bumbu-bumbunya.
kita buat bumbu kecapnya dulu ya. Kita potong tomatnya dulu ya, biar ada rasa asam segernya. Selanjutnya kita potong bawangnya dulu ya. Selanjutnya kita potong cabai supaya tambah pedas teman-teman. Selanjutnya kita kasih sedikit garam. Ini nih yang bikin beda dari sambal kecap lainnya. Kita tuang merita dulu ke dalam bumbu kecapnya ini ya. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Proses memasak ikan bakar sederhana di tepi sungai ini menghadirkan pengalaman yang berbeda. Perpaduan bumbu tradisional dan suasana alam membuat cita rasa terasa lebih istimewa. Ikannya udah jadi nih guys, lihat deh warnanya golden brown, aromanya wangi banget nih sobat jelajah. Wah, rasanya benar-benar juara guys. Bumbunya meresap, ikannya fresh, terus dimakan di pinggir kali senden gini. Rasanya makin istimewa. Pokoknya enak banget. Kalian wajib coba kalau main kesini. Itulah indahnya menjelajah kuliner di alam terbuka. Setiap perjalanan bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang bagaimana kita lebih dekat dengan alam dan budaya. Seru banget dari kita hari ini mulai ngobrol sama warga, menikmati kayu senden, serta membakar ikan di tepi sungai. Jadi kalau kalian cari tempat yang bikin tenang dan kenyang, kayu senden jawabannya. Ketemu lagi di jalur selanjutnya. Bye-bye!